بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Beliau di saat bercerita tentang Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, beliau berkata, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, innaha, surat Ikhlas itu adalah la ta'dilu thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an, pahalanya dan keutamaannya. Membaca satu surat Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran yang dibaca. Jika membaca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Nah ini. Tentunya yang harus dipahami di sini bukan berarti orang meninggalkan membaca Al-Quran lalu baca Qul huwallah, bukan begitu. Ini keutamaan, berarti keutamaan tentang Qul huwallahu ahad saja. Seperti sepertiga Al-Quran kita baca, pahalanya, keutamaannya. Nah sekarang kalau ingin banding-bandingan, begini caranya, jangan, wah daripada baca Quran separuh gak selesai, mending Qul huwallahu ahad 3. Tetap baca Al-Quran sampai separuh, sehari 1 juz, gak ada Qul huwallahnya, karena surat Al-Baqarah gak ada Qul huwallahu ahadnya. Plus ditambah Qul huwallahu ahad setelah itu, mau ditutup atau dibuka. Karena nanti ada keutamaan baca Al-Quran dari awal akhir, ada keutamaannya sendiri. Itulah karunia Allah yang maha pemurah. Jangan sampai biasa Al-Quran, ini yang dengar ibu-ibu yang solehah, rajin baca Al-Quran dari awal akhir, gara-gara dengar ayat, wah enak deh, gak usah baca Al-Quran lagi. Baca Qul huwallahu 3 sudah khatam Quran. Fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, anna Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau, ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thuluthil Qur'ani fi lailatin. Apa tidak mampu kalian itu kira-kira kalau membaca Al-Quran sepertiga dalam semalam? Sepertiga Al-Quran semalam suruh baca. Fashaqqa dzalika alaihim. Tawaran Nabi itu berat. Sepertiga Al-Quran, 10 juz semalam. Itu anak karantina itu. Karantina tahfidz al-baca kan 10 juz dalam semalam, sehari. Waqalu, lalu para sahabat Nabi berkata kepada baginda Nabi, ayyuna yutihu dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu seperti itu? Kalaupun mampu hanya 1-2 ya Rasulullah, yang lain yang awam enggak mampu. Waqala, kemudian Nabi memberikan jawaban, mampu kamu. Baca ini, Qul huwallahu ahad. Ini bagi yang enggak mampu, tapi benar tadi itu. Bagi yang memang kelas bacaannya belepotan dan sebagainya. 1 lembar kayak 1 juz capeknya. Nah ini tetap baca 1 lembar capek, tapi tetap ini agar mendapatkan keutamaannya baca Qul huwallahu ahad, kata Nabi, baca Qul huwallahu ahad Allahus samad la thuluthul Quran, itu sepertiga dari Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para ulama langsung menyisihkan, mengeluarkan sabda Nabi ini dalam catatannya, ditulislah. Maka lihat dalam buku zikirnya para ulama ada surat ayat berapa? Surat Ikhlas 3 kali. Biar genap pahalanya 1 Al-Quran. Sebab 1 kali surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'. Ada seorang laki-laki mendengar ada orang membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada orang baca Qul huwallahu ahad bolak-balik. Tidak sekali 2 kali, terus dikit Qul huwallahu. Kayak tidak ada surat yang lain lagi. Tidak tahu, mungkin sampai 1000, 2000, bisa 3000, karena ini kalimat yuraddiduha, diulang-ulang. Falam asbaha, setelah masuk pagi, yang dengar tadi cerita ila Rasulillah, kepada Rasulillah.
Fadzakara dzalika, lalu bercerita, menyebutkan tentang kisah bahwasanya tadi ya Rasulullah, semalam saya dengar ada orang kok baca surat Al-Fatihah bolak-balik. Ini jangan bid'ah ini, jangan-jangan. Jangan-jangan nggak bener nih. Nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ada orang bolak-balik baca Qul huwallahu 1000 kali, 100 kali, 200 kali. Bagaimana orang baca Qul huwallahu ahad ini? Wa kana ar-rajulu yataqalluha. Pun demikian yang baca berulang-ulang itu masih menganggap bacaannya itu masih sedikit. Loh, ini tidak tahu setiap bacaannya hanya Qul huwallahu bolak-balik kok masih menganggap sedikit nih. Ini bid'ah ini, jangan-jangan baca ulang-ulang ini. Nggak benar nih ini. Nah, sahabat Nabi bertanya langsung ke Nabi, jangan-jangan ini ngelanggar. Al-Quran ada banyak, ada ayat banyak, kenapa hanya Qul huwallahu diulang-ulang? Kenapa ada alif lam mim sampai akhir? Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan, di genggamannya. Maksudnya demi Allah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, satu surat Ikhlas sama sepertiga Al-Qur'an. Loh, Nabi enggak menyalahkan kok ternyata. Malah Nabi menceritakan tentang keutamaan. Kalau dia 3000 berarti berapa? Seperti 1000 kali baca Al-Qur'an. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang Qul huwallahu, jangan sampai dikatakan memangnya ada ayat lain selain Qul huwallahu. Jangan ngomong gitulah. Ini ada sebagian orang itu yang gampang sesat kalau ada saudaranya punya amalan. Ada orang hidupnya dengan Qul huwallahu ahad, ada orang hidupnya dengan sholawat. Semua keutamaan. Dan memang nanti cara berzikir itu hendaknya diratakan. Ada sholawat, ada Qul huwallahu, ada ini diratakan. Biar dapat keberkahan semuanya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya Qul huwallahu ahad pagi, siang dan malam, boleh. Karena ada yurat itu dibiarkan, Nabi tidak melarang. Awas jangan ya, nggak ada. Malah Nabi memberikan kabar bahwasanya satu surat Al-Ikhlas itu ta'dilu menyamai dengan thulutsal Quran, sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah dan ayat-ayat surah ini berjumlah 4 ayat. Dinamakan surat ini surat Al-Ikhlas karena orang yang mencintai membaca surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi bukan hanya Al-Ikhlas nama surah ini, para ulama mengatakan bahwa surat ini sampai mempunyai 20 nama. Yang demikian menunjukkan kemuliaan dan kelebihan surah ini. Antara lain disebut pula surah ini dengan suratul wilayah, surah wilayah, artinya surah kewalian. Kenapa demikian? Karena barang siapa mencintai ini surah dan mengekali membacanya, sara waliyan lillah, dia akan menjadi salah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut pula surat ini suratul ma'rifah karena orang yang memahami surat ini dan mencintai serta memperbanyak membacanya, dia akan diberi Allah ma'rifat kepadanya. Macam-macam nama surat ini yang menunjukkan kelebihannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sangatlah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggemarkan kita untuk membaca surat ini. Antara lain yang pertama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah. Faqalu ayyuna yutiku dzalik ya Rasulullah. Faqala Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an. Akhrajahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca sepertiga Al-Quran pada malam hari? Ujar Nabi, mampulah ikam wahai sahabatku membaca sepertiga Al-Quran di malam hari. Ujar para sahabat, siapa nangkawa demikian wahai Rasulullah, kami kada sanggup. Rasulullah bersabda lagi, surat Qul huwallahu ahad ini adalah sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca satu kali suratul Ikhlas ini, dia sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Dalam arti pahala pokok. Ya, pahala tuh kayak gajian juga, ada gajian pokok, ada gajian tunjangan, macam-macam. Nah, jadi pahala pokok sama, cuma pahala bonusnya kadada. Kan setiap huruf Al-Quran 10 kebajikan, 2 huruf 20. Nah, kalau kita membaca sepertiga Al-Quran, berapa huruf? Itu bonusnya. Kalau pahala pokok kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini imam di Masjid Kuba. Nah, laki-laki ini jadi imam membaca surah hingga Qul huwallahu ahad. Sembahyang maghribnya, isanya, subuhnya, zuhurnya, asar, bila jadi imam habis Fatihah Qul huwallahu ahad tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua, andai kata dia ingin surat yang lain, tetap ada Qul huwallahu ahad itu. Habis itu kita sambung surat yang lain. Pokoknya setiap kali inya sembahyang mesti dibacanya suratul Ikhlas ini. Dilaporkan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi. Ujar Nabi, "Wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah?" Apa yang mendorong engkau? Apa yang mendorong engkau membaca surat ini tiap-tiap rakaat? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Wahai Rasul, ulun katuju lawan itu surah. Ulun suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Bahwa kecintaan engkau kepada surah Qul huwallahu ahad itu memasukkan engkau ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini satu dalil bahwa membaca Qul huwallahu ahad itu pada tiap-tiap rakaat dibolehkan, kada makruh. Misal kita sembahyang rakaat pertama Qul huwallahu ahad, kedua itu pulang surahnya, atau rakaat pertama Fatihah Qul huwallahu ahad sambung yang lain, yang kedua kayak itu pulang, itu kada makruh. Bahkan itu mempunyai fadilat yang besar kalau didasari kecintaan kita kepada membaca surat itu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min dagtatil qabr wa hamalathu al malaikatu bi akuffiha hatta tujizahu min as-sirat ila al-jannah." Rawahu Abu Nuaim. Siapa, ujar Nabi kita, yang membaca qul huwallahu ahad pada waktu dia sakit garing, yang mana dia mati pada garing itu. Ini garingnya, bacanya Qul huwallahu ahad sekali, garing aja berbulan-bulan, mati akhirnya. Nah,
dia tidak akan difitnah di dalam kubur. Artinya bisa menjawab munkar nakir, aman daripada himpitan kubur, aman daripada himpitan kubur, dan malaikat akan membawa dia melalui sirat sampai masuk ke dalam surga. Nah, ini keutamaan surat Ikhlas ini. Jadi bila kita garing baca qul huwallahu ahad sekali, andai kata kita kada sigar-sigar, mati akhirnya, mati dalam keberuntungan. Nah, kita ingatakan kita kah, siapakah kawan kita, keluarga kita nang sakit, suruh membaca suratul Ikhlas sekali. Nah, andai katanya sigar, nah batal sudah. Karena menggaring baca bahasa pulang. Nah, garing nang inya mati pada garing itu. Bi maradihil ladzi yamut. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda setelah beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang kesempitan hidup, kefakiran. Ulun wahai Rasulullah, hidup ini fakir, rezeki sempit. Nah, apa Rasulullah menjawab? Ujar Nabi, idza dakhalta baitak fasallim in kana fihi ahad wa in lam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik wa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Bila engkau masuk rumah, ujar Nabi, di rumah itu ada orang, baca assalamualaikum sekali, assalamualaikum, sambung lawan qul huwallahu ahad. Kalau di rumah itu kalau ada orangnya, kita masuk rumah kita, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, sambung qul huwallahu ahad sekali. Nah, baca itu ya Nabi lawan laki-laki tadi. Papa ala rajul, maka si rajul tadi, laki-laki tadi mengamalkan petunjuk Nabi tadi. Masuk ke rumah, bila ada orangnya assalamualaikum, bacanya suratul Ikhlas. Bila ada orang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, bacanya suratul Ikhlas sekali. Fa'adarrallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jirani, Allah melimpahkan rezeki kepada laki-laki tadi sampai dia bisa memberi kepada tetangga-tetangganya. Nah, jadi suratul Ikhlas mempunyai manfaat, faidah baik dunia maupun akhirat. Yang kelima, disebutkan lagi tentang faidah fadilat surah qul huwallahu ahad ini. Annahu kana Jibril alaihi salam ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam id aqbala Abu Dzar al-Ghifari faqala Jibril hadza Abu Dzar qad aqbal. Sewaktu Nabi kita berjalan bersama Jibril alaihi salam, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Ujar Jibril, nah Abu Dzar datang wahai Rasulullah. Ujar Nabi, awa ta'rifuna, ikang kenal kalawan Abu Dzar itu. Kan Jibril biasa kalau datang ke itu cuma Nabi urusannya. Setelah ketemu Nabi sampaikan wahyu boleh. Ini kada, ujar Jibril, Abu Dzarin datang. Ujar Nabi, kamu tahu kawan Abu Dzar itu wahai Jibril? Jibril menjawab, huwa ashharu indana minhu indakum. Di kalangan malaikat Abu Dzar lebih terkenal daripada kalangan manusia. Abu Dzar kalau di malaikat wahai Muhammad terkenal lebih daripada di bumi ini. Bersabda Nabi kita, berkata Nabi kita, bimaza nala hadhil fadilah, kenapa dia mencapai ini fadilat wahai Jibril, keutamaan ini dengan sebab apa dia capai? Jibril menjawab, likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad, karena Abu Dzar ini banyak membaca qul huwallahu ahad. Yang keenam, fadilat daripada suratul Ikhlas. Anas bin Malik meriwayatkan, kunna fi Tabuk, kami berada di Tabuk.
Tabuk itu perjalanan 12 hari dari Madinah. Dihitung kilometer itu kurang lebih 560 kilometer dari Madinah. Nah, Rasulullah dan sahabat berperang di sana, perang Tabuk. Fatala'atis syamsu ma laha syu'a' wa diya wa ma ra'aynaha 'ala tilkal halah qattu qabla dhalik fa'ajiba kulluna. Suatu hari matahari terbit, tidak ada cahaya. Matahari itu terbit cuma kalas. Nah, kada kayak biasanya, kada pernah macam itu terbitnya matahari. Kami pun aneh, kenapa matahari jadi demikian? Fanazala Jibril wa qala innallaha amara ay yunazzala minal malaikat sab'una alfa malak fayusallu ala Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memerintahkan 70.000 malaikat turun untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah. Muawiyah bin Muawiyah ini wafat di Madinah, malaikat diperintahkan 70.000 untuk ikut menyembahyangkannya. Nabi kita berkata kepada Jibril, bima balagha ma balag, dengan apa dia mencapai derajat itu wahai Jibril? Jibril menjawab, karena yuhibbu surat al-ikhlas, karena Muawiyah itu suka dengan surah qul huwallahu ahad. Nah, jadi mencintai surah qul huwallahu ahad, suka membaca surat qul huwallahu ahad. Ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat dan membahagiakan dunia akhirat. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Diterangkan di dalam kitab Tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya surat Ikhlas ini ayatnya ada 4 ayat, kemudian hurufnya ada 47 huruf. Itu surat Ikhlas. Nama lain daripada surat Ikhlas banyak sekali, diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar sampai ada 20 nama daripada surat Ikhlas. Antara lain ada disebut sebagai suratul mani'ah, artinya surat pencegah. Maksudnya bagaimana? Li'annaha tamna'u qari'aha fitnatal qabri walafahatin nar. Karena surat ini insyaallah bisa menjaga pembacanya daripada fitnah kubur dan daripada terkena panasnya api neraka. Itu nama lain daripada surat Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad. Adapun faidah-faidahnya atau khasiatnya sangat banyak sekali. Tetapi dalam video ini saya akan menyampaikan 8 faidah saja, yang mana 8 faidah ini merupakan rangkuman daripada faidah-faidah yang lainnya. Insyaallah seperti itu. Diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwasanya faidah daripada surat Ikhlas ini pertama adalah liqada'il hawaij. Bisa dijadikan wasilah untuk mencapai, untuk menggapai berbagai macam hajat atau kebutuhan atau keinginan. Qala ba'dul ulama, keterangannya seperti ini. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, hadhihi ariya iku faidatun jalilatun, hiji faidah anu agung. Ini adalah satu faidah yang agung. Wa khawasun ajibatun, dan satu khasiat yang sangat aneh.
Wa asrarun gharibatun, dan berbagai rahasia yang mencengangkan. Liqada'il hawaiji, untuk mencapai berbagai macam hajat. Adapun caranya, taqra'us suratal ikhlas alfan wa wahidatan. Silakan engkau baca surat ikhlas sebanyak 1001 kali. Waktunya boleh tengah malam, boleh habis maghrib, boleh habis isya, tergantung waktu senggang kita. Baca 1001 fi majlisin wahidatin, fi majlisin wahidin, di satu majlis, satu tempat, berarti dibaca satu dudukan. Bi basmalatin wahidatin fi awwaliha faqat, dengan membaca basmalah hanya di kulhu yang pertama saja. Jadi membacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kesananya tidak perlu membaca bismillah lagi. Cuma bilangan harus tepat 1001, jangan kurang, jangan lebih. Wa alla yafsula bi kalamid dunya fi asna'il qiraah, dan hendaknya orang tadi jangan memisah sambungan bacaan kuluhu dengan obrolan atau dengan kalam yang lain, dengan omongan yang lain selain membaca surat ikhlas. Jangan sambil ngobrol, jangan menerima telepon dan sebagainya. Pokoknya dari awal bismillah sampai kuluhu yang ke-1001 kita jangan terselang dengan ucapan, dengan omongan apapun. Itu syaratnya. Maka insya Allah, kata pengarang kitab, apa yang diharapkan orang tersebut, apa yang diinginkan orang tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai membaca 1001, kita mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan barokahnya surat ikhlas yang saya bacakan, semoga engkau mengabulkan hajatku ini. Sebutkan hajatnya. Dawam diamalkan minimal 8 malam, syukur-syukur lebih, insya Allah hajat yang diinginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faidah atau khasiat surat ikhlas yang kedua adalah littaqarrubi ilallah wa ghufraniz dzunub, agar senantiasa kita itu dekat dengan Allah dan diampuni berbagai macam dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan di dalam sebuah hadis, ruwiya anna rajulan jaa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Qala ya Rasulullah inni katsiruz dzunub. Ketika sampai, orang tadi berkata, wahai baginda Rasul, saya ini banyak sekali berbuat dosa dan sekarang ingin taubat, ingin berhenti dari dosa, ingin taubatan nasuha. Fadullani ala ma ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Hendaknya engkau tunjukkan aku apa yang harus aku lakukan agar aku ini dekat dengan Allah, agar aku ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bersabda begini, alaika bikasrati qiraati qul huwallahu ahad. Maka hendaknya engkau memperbanyak membaca surat qul huwallahu ahad. Fa innaha tuqarribuka ilallahi ta'ala. Ketahuilah, surat ikhlas itu akan mendekatkan engkau kepada Allah, akan menjadikan engkau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacanya kalau sesuai dengan hadis ini boleh berapa kali saja. Ini tidak ditentukan bilangannya, cuma semakin banyak semakin baik. Contoh, kita amalkan habis sholat 3 kali, mau tidur 3 kali umpama, atau ketika sholat hajat kita yang 4 rakaat, yang kulhu 10, 20, 30, 40 sehingga berjumlah 100 kali boleh. Atau juga kita baca sebanyak mungkin kulhu, itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian untuk faidah surat Ikhlas yang ketiga, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa orang yang membaca surat Ikhlas ini, mencintai surat Ikhlas ini, dawam membaca surat Ikhlas ini, akan wafat husnul khatimah, diselamatkan daripada azab kubur, diselamatkan daripada siksa kubur, dan dia akan melewati sirat dengan secepat kilat dibawa oleh para malaikat. Ini sangat penting sekali, faidah yang sangat agung sekali, yang sangat kita nantikan dan kita dambakan. Adakah hadisnya? Jelas di dalam kitab diterangkan, akhraja At-Tabrani wa Abu Nu'aim. Telah mengeluarkan sebuah hadis Al-Imam At-Tabrani Abu Nu'aim, dan dari sanad-sanad terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, dawuh Kangjeng Nabi, man, siapa orang qara'a, yang membaca orang tersebut, kul huwallahu ahad, akan surat kul huwallahu ahad. Siapa orang yang membaca surat Ikhlas, surat kulhu, fi maradihi alladhi yamutu fihi, ketika dia sedang sakit dan dari sakit tersebut dia meninggal dunia. Ada orang yang sakit, kemudian ketika sakitnya membaca kulhu, membaca surat Ikhlas, dia tidak sembuh lagi, tapi lanjutkan dia wafat, meninggal dengan sakit tersebut. Nah, ketika sakit tadi dia baca surat Ikhlas, lam yuftan fi qabrihi, maka orang tadi tidak akan pernah kena fitnah di alam kuburnya. Artinya dia akan selamat di alam barziahnya, di alam kuburnya. Wa amina min dhagtatil qabri, dan orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari gempitan kubur. Yang mana nanti diterangkan dalam sebuah hadis, ketika orang dikuburkan, maka pinggir-pinggir kubur akan menggempit orang tadi. Ada gempitan sebagai gempitan seorang ibu ke anak dengan sayang, ada gempitan siksaan, hatta takhtarifa adla'u, sampai iga-iganya itu bercorok seperti ini. Saking kerasnya himpitan pinggir-pinggir kubur. Nah, orang yang baca surat Ikhlas ini insyaallah amina min dhagtatil qabri, orang tersebut akan selamat daripada himpitan kubur. Wa hamalathul malaikatu bi akfiha, dan para malaikat akan membawa orang tadi di sayap-sayapnya, hatta tujizahu minas sirati ilal jannah, sampai melewati sirat, jembatan, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah yang ketiga daripada suratul Ikhlas. Kemudian untuk faidah yang keempat, diterangkan di dalam kitab bahwasanya mendawamkan surat Ikhlas itu akan menjadikan sebab bukanya pintu rizki, pintu barokah oleh Allah, dan dihilangkan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menarik kekayaan, menarik kebarokahan dalam kehidupan, bacalah surat Ikhlas. Bagaimana caranya dan bagaimana keterangannya? An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka ilaihil faqra, si laki-laki tersebut menyampaikan ke baginda Rasul bahwa dia itu orang fakir. Rasulullah, aku ini orang fakir, orang sedikit harta, serba kekurangan dalam kehidupan. Bagaimana ya Rasul caranya ingin saya itu sukses, barokah, banyak harta? Mungkin seperti itu perkataannya. Faqala, maka Rasul menjawab seperti ini, idza dakhalta baitaka fasallim in kanat fihi ahadun. Wahai sahabat, bila kehidupanmu ingin barokah, kekayaanmu ingin bertambah, kefakiran ingin hilang, maka hendaknya setiap engkau mau masuk rumah, andaikan di rumah tadi ada orang, fasalim, silakan engkau membaca salam, assalamualaikum. Wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsik
summa sallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi andaikan di rumah tadi tidak ada orang, umpama rumah kosong atau kita ke rumah keluarga sedang di luar semua, tidak ada orang di dalamnya, hendaknya kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Lanjutkan baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca salam, waqra kul huwallahu ahad marratan wahidatan. Terus lanjutkan dengan membaca kulhu sebanyak 1 kali saja, baru kita membuka pintu. Fafa'ala ar-rajulu, setelah mendapat wulangan atau wurukan dari baginda Rasul dikerjakan oleh sahabat tadi, fazadallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jiranihi, maka dengan barokah surah Ikhlas yang dibaca setiap masuk rumah, orang tersebut diluberkan rizkinya oleh Allah, ditambah rizkinya oleh Allah sampai hartanya, sampai kekayaannya bisa dinikmati oleh tetangga-tetangganya. Itu daripada barokah surat Ikhlas. Selanjutnya, faidah surat Ikhlas yang kelima adalah lidaf'il bala'i, untuk menolak berbagai macam bala wal ahati dan wabah atau panca bahaya. Diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, man qara'aha bainal maghribi wal isya'i, siapa orang yang membaca surat Qul huwallahu ahad antara surat maghrib dan isya, berarti setelah kita ba'diyah maghrib kita membaca surat Ikhlas ini, alfan wa wahidatan, sebanyak 1001 kali, summa yas'alullaha ta'ala, lalu dia memohon kepada Allah, maksudahu, akan maksudnya orang tadi, fa innahu yahsulu biidnillahi ta'ala, maka orang tadi akan dihasilkan maksudnya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam balai dan kemusibahan juga kecelakaan. Paham? Sedang musim wabah, musim penyakit, atau ada orang yang mengancam, kita ingin selamat, hendaknya baca surat Ikhlas ini setelah surat maghrib, dibaca sebanyak 1001 kali. Boleh diamalkan secara dawam atau hanya sewaktu-waktu saja. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk khasiat yang keenam, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, faidah yang keenam daripada surat Ikhlas itu adalah lissalamati fis safari, untuk keselamatan dalam perjalanan. Umpama kita pergian, mau pergi ke Makkahul Mukarramah, atau pergi merantau ke daerah jauh, atau ke daerah tetangga, atau kemana saja, yang penting kita mau melakukan perjalanan agar selamat, bisa kembali lagi dalam keadaan selamat. Diterangkan dalam sebuah hadis an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali mendapat ulangan dari baginda Rasul. Sabda Rasulullah, man arada safaron, siapa orang yang menghendaki melakukan satu perjalanan, fa akhadha bi'adadatai manzilihi, kemudian dia memegang tiang pintu, salah satu tiang pintunya orang tersebut. Kita mau keluar rumah, kita pegang dulu tiang pintu. Faqara'a, maka maca si orang tersebut Qul huwallahu ahad ahada asyrata marratan, sebanyak 11 kali. Kanallahu harisan hatta yarji'a, maka Allah akan menjaga orang tersebut sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau kita bepergian, baik jauh ataupun dekat, keluar kota, keluar daerah atau keluar negeri sekalipun, hendaknya kita sebelum berangkat kita membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali sambil memegang tiang pintu kita yang sebelah, yang kanan saja pegang, baca surat Ikhlas 11 kali, maka sabda Rasulullah, kanallahu
lahu harisan hatta yarji'a, maka Allah akan menjaga orang tersebut sampai orang tersebut kembali lagi ke rumahnya dalam keadaan selamat. Itu khasiat yang keenam. Kemudian faidah atau khasiat atau keagungan yang ketujuh dari surat Ikhlas ini adalah membaca satu kali surat Ikhlas itu sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran dalam pahalanya. Diterangkan oleh sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau mendapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, ayyu'jizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin sulusal Quran. Wahai para sahabat, apakah kalian semua tidak mampu kalau setiap malam baca sepertiga Al-Quran? Qalu kaifa dzaka. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana caranya? Kalau harus membaca sepertiga mungkin agak berat juga. Qala, Rasulullah bersabda, iqra' qul huwallahu ahad. Silahkan engkau membaca surat Ikhlas, fa innaha ta'dilu sulusal Quran, karena satu kali membaca surat Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran dalam pahalanya. Berarti kalau dibaca 3 kali sama dengan satu khataman membaca Al-Quran dalam pahalanya. Cuma tetap lebih utama, lebih baik kita membaca satu khataman. Ini mah cuma menerangkan tentang keagungan daripada membaca surat Ikhlas. Jangan sampai orang yang biasa menghatamkan Al-Quran, saya mau membaca Qul saya 3 kali, jangan seperti itu. Quluhu jalankan baca, Quran pun kita baca dari awal sampai khatam. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah insya Allah orang yang mendawamkan surat Ikhlas ketika wafatnya akan dihadiri para malaikat dan akan disolati para malaikat. Seperti terangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Anas, satu waktu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di tanah Tabuk. Tabuk itu satu tempat kurang lebih 12 km dari Madinah, di mana Tabuk adalah satu tempat yang pernah terjadi peperangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir. Kata sahabat Anas bin Malik, ketika kami bersama Rasulullah ada di Tabuk, tiba-tiba kelihatan cahaya matahari agak suram, tidak seperti biasanya. Ketika Rasulullah merenungi keadaan sinar matahari tersebut, fanajala Jibril alaihi salam, turunlah Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi. Faqala lahu an-nabi, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, mali aro asyamsa mughayyiratan. Jibril, saya lihat cahaya matahari ini agak suram, kenapa ya? Begitu kurang lebih. Faqala Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, likasrati ajnihatil malaikah. Wahai Rasulullah, cahaya sarangnya ini, cahaya matahari ini agak suram dikarenakan banyak terhalang oleh sayap-sayap para malaikat. Rasulullah bersabda, bisanya para malaikat menghalangi cahaya matahari, kenapa wahai Jibril? Jibril menjawab, li'anna Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi mata bil Madinah al-yauma. Dikarenakan salah seorang sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi hari ini wafat. Faba'atsallahu ilaihi sab'ina alfi malakin yusalluna alaihi. Allah mengutus 70.000 malaikat agar turun ke dunia ikut mensolati sahabat Muawiyah bin Muawiyah. Qila fabima dzalik. Jibril, kenapa Muawiyah mendapat kemuliaan seperti itu sehingga Allah menyuruh para malaikat untuk mensolatinya? Faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam, bikasrati qiraatihi qul huwallahu ahad bil laili wan nahar. Dengan sebab sahabat Muawiyah bin Muawiyah tadi mencintai membaca surat Ikhlas sebanyak-banyaknya
malam, siang, sore, pagi, dia itu sering membaca surat Ikhlas sebanyak mungkin. Wa fi qiyamihi wa qu'udihi wa jasiyan wa dhahiban wa ala kulli halin. Dan Muawiyah itu membaca surat Ikhlas sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, sedang tidur-tiduran, dia itu sering sekali membaca surat Ikhlas. Nah, itu yang ke-8 tentang faidah keagungan surah Ikhlas.